Shalom, haleluya, haleluya. Selamat Natal Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Natal memberikan damai sejahtera buat kita semua. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita mau satu di dalam doa kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus, Juru Selamat yang menyelamatkan setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karena kelahiran-Mu, kami punya hidup yang kekal. Tuhan Yesus, kami mau taruh ibadah kami hari ini dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau yang menutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau yang menolong setiap kami Tuhan. Kami rindu ada kesembuhan. Kami rindu ada mujizat Tuhan. Kami rindu ada pelepasan yang daripada Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Karena kelahiran Yesus ada keselamatan. Karena kelahiran Yesus ada kesembuhan. Dan karena kelahiran Yesus ada keselamatan kekal buat kita semua. Haleluya, haleluya. Lahir dari rumah
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kelahiran Yesus, aku yang lemah dikuatkan. Karena kelahiran Yesus dalam hidupku, aku yang miskin diperkaya. Karena aku punya Tuhan Yesus, Juru Selamat dalam hidupku. Haleluya. Hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Natal buat kita semua. Kiranya damai Natal dan sukacita Natal terus melimpah dalam hidup kita, sehingga hidup kita semakin kagum kepada Allah kita yang luar biasa, baik dan dahsyat. Bapak Ibu, mari kita tundukkan hati kita mau dengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan, berbicara Engkau Tuhan kepada kami. Kami mau mendengarkan Engkau ya Bapa, kami mau percaya kepada firman-Mu, dan kami mau menyimpannya di dalam hati, di dalam pikiran kami, menjadi pegangan hidup kami ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya firman-Mu lah yang benar dan yang dapat menolong kami Tuhan hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, tolong para anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, kiranya mereka boleh mengerti isi hati Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini masih suasana Natal, kita sangat bersukacita. Itu sebabnya saya juga masih mengambil firman Tuhan dari cerita Natal yang saya ambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya akan bacakan buat kita semua. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini adalah ketika malaikat Gabriel datang mengunjungi Maria dan memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan mengandung, yaitu juru selamat. Nah, saya baca buat kita lagi, saya ulang. Dikatakan di ayat yang ke-31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Jadi, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia datang untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Kemudian di ayat yang ke-32 dijelaskan di situ, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Yesus akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, anak Allah yang Maha Besar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini dikatakan karena Yesus menjadi anak bayi, ya kan? Menjadi anak bayi, menjadi seorang anak, maka dia disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Sebelumnya firman Allah mengatakan di dalam Yohanes bahwa Yesus itu adalah firman Allah dan dia adalah Allah. Ketika dia menjadi manusia, di ayat ini dikatakan bahwa Yesus dinamai anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi bukan karena Allah beranak atau Allah menikah kemudian punya anak, tetapi karena Yesus yang adalah firman Allah menjelma menjadi manusia, maka ketika dia menjadi seorang anak, dia disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Kemudian dikatakan di sana, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kita sama-sama mengenal bahwa Daud ini adalah seorang raja,
Artinya bahwa Yesus ini ditetapkan menjadi seorang raja, ya, raja. Karena dia dikaruniakan tahta Daud. Daud itu adalah seorang raja. Dan kemudian ayat 33 dikatakan, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Jadi Yesus itu benar-benar menjadi raja sampai selama-lamanya. Ini adalah ketetapan dari Allah bahwa Yesus ditetapkan menjadi raja atas kehidupan umat manusia. Dan kata firman Tuhan di ayat selanjutnya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kerajaannya kekal, tidak tergantikan, menjadi petahana sampai selama-lamanya. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Yesus sebagai raja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada peristiwa Natal saya melihat ada beberapa sikap orang ketika menyambut Yesus sebagai raja. Nah, tema firman Tuhan saya buat sikap menyambut Yesus raja segala raja. Nah, yang pertama ada sikap yang tidak patut ditiru, yaitu sikap merasa terancam. Sikap merasa terancam, kita mau melihat dari Matius pasal 2 ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ini pada zaman Raja Herodes, datang orang-orang Majus dari daerah timur. Kita kurang tahu persisnya maksud timur itu di mana, tetapi banyak hamba-hamba Tuhan menafsirkan bahwa itu dari daerah Mesopotamia. Tapi yang pasti orang-orang Majus ini adalah dari timur, kemudian mereka datang ke Yerusalem. Kemudian ketika mereka sampai di Yerusalem, ayat 2, dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika mereka datang, orang-orang Majus ini bertanya, di mana dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Luar biasa memang kepintaran orang Majus ini diberikan oleh Tuhan. Dan kepintaran itu menuntun mereka ingin bertemu Yesus raja segala raja itu. Dan mereka datang hendak menyembah dia. Tetapi waktu itu mereka bertanya di Yerusalem. Dan kemudian kita mau melihat respon yang pertama dari Raja Herodes, yaitu bahwa dia bukan merasa senang, tetapi dia merasa terancam. Terancam jabatannya diambil alih oleh Yesus. Kita melihat dari ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Jadi Raja Herodes mengumpulkan para imam kepala, para ahli-ahli Taurat. Dan saya pikir ini adalah sebenarnya sikap yang bagus, ya kan? Menanyakan kepada hamba Tuhan, menanyakan kepada firman Tuhan, petunjuk firman Tuhan mengenai kelahiran raja itu atau Mesias itu. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ayat yang ketujuh. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu.
Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, ini dikatakan oleh Herodes. Tetapi apakah sungguh-sungguh Herodes memang mau menyembah Tuhan Yesus, raja di atas segala raja itu? Kita mau melihat bagaimana tindakannya berbicara bahwa dia merasa sangat terancam oleh kehadiran Yesus, raja segala raja itu. Ayat yang ke-16 dikatakan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah lalu menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi karena Herodes merasa terancam kedudukannya, terancam jabatannya diambil alih oleh Yesus yang adalah raja itu, maka dia mengambil keputusan untuk membinasakan anak-anak di Betlehem. Wah, suatu sikap yang sangat sadis, yang sangat tidak memiliki hati nurani. Karena merasa terancam akan kehadiran Tuhan Yesus ini, sikap dia adalah dia tidak peduli. Pokoknya saya bunuh semuanya. Barangkali dari semua anak yang terbunuh ini, pasti satu anak dari situ yang akan menjadi raja itu, dia terbunuh. Itulah harapan daripada Raja Herodes. Dia merasa terancam. Sehingga Yesus, raja di atas segala raja itu, bukan disembah, tetapi harus disingkirkan. Apapun caranya, harus dibinasakan. Itulah sikap daripada Herodes yang merasa terancam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah pada masa sekarang ini pun sebenarnya anak-anak Tuhan atau banyak orang-orang merasa terancam akan kehadiran Tuhan Yesus? Contohnya yang seringkali kita dengar adalah, saya mau bertobat menjelang kematian saja. Banyak orang mengatakan seperti ini. Terlalu cepat saya bertobat sekarang. Saya masih sangat muda untuk bertobat. Karena apa? Dia mengatakan seperti itu. Dia merasa ketika dia bertobat, ketika dia merasa datang kepada Tuhan, banyak kenyamanan-kenyamanan dalam hidupnya akan terancam. Apakah benar seperti itu? Apakah benar seperti itu? Nah, saya tidak yakin bahwa benar seperti itu. Kita akan melihat dari firman Tuhan ini bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus tidak datang untuk membuat kedudukan kita terancam, kenyamanan kita terancam, tapi dia datang justru untuk memberikan damai sejahtera buat kita, untuk memberikan kelepasan bagi kita. Nah, seringkali orang berpikir negatif tentang Tuhan Yesus seperti Raja Herodes. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau bertobat, sekarang bertobat. Lebih cepat datang kepada Tuhan lebih baik. Lebih cepat dibebaskan dari penderitaan karena dosa. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita datang, segera mendekat kepada Tuhan. Jangan merasa terancam kepada Tuhan. Itu bagian yang pertama. Kemudian sikap yang kedua ketika melihat Yesus atau menyambut Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, adalah menyambut dengan penghormatan. Inilah yang kita bisa pelajari dari orang-orang Majus. Ketika orang-orang Majus dengan kepintaran mereka melihat bintang di timur yang menunjukkan bahwa ada raja orang Israel yang lahir, maka mereka mengambil sikap penghormatan. Mereka ingin bertemu
dengan raja di atas segala raja ini dan mau memberikan penghormatan. Mereka mau menyembah dia. Dan tidak hanya menyembah, karena mereka sangat menghormati Yesus raja di atas segala raja itu, mereka membawa persembahan yang banyak, emas, kemenyan, dan mur. Ya, ini adalah suatu pemberian yang sangat luar biasa besarnya karena sangat menghormati. Mereka tidak lahir di Yerusalem, mereka tidak besar di Yerusalem, bahkan mereka mungkin tidak membaca Alkitab Perjanjian Lama, tetapi mereka hanya mendengar perkataan nabi-nabi yang sudah bergema di banyak negara pada masa itu, bahwa ada Mesias yang dijanjikan oleh Alkitab Perjanjian Lama, yaitu raja di atas segala raja, yang juga dinubuatkan oleh Yesaya di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Itu bergema di banyak negara pada masa itu. Sehingga ketika orang Majus ini melihat bintang itu, mereka mengerti dan mereka dibisikkan oleh Tuhan bahwa itu adalah raja di atas segala raja. Dan itu adalah raja yang lahir di Yerusalem. Nah, mereka kemudian datang membawa emas, kemenyan, dan mur. Dan kemudian dikatakan di dalam ayatnya yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi mereka sangat senang akhirnya bisa bertemu dengan raja orang Yahudi, raja yang diberitakan oleh Nabi Yesaya, oleh nabi-nabi dalam Perjanjian Lama. Mereka sangat bersukacita, sangat kontras dengan sikap daripada Raja Herodes yang terkejut dan merasa terancam. Tapi sikap daripada orang Majus ini patut kita contoh menyambut Yesus raja di atas segala raja itu. Mereka bersukacita. Itu sebabnya pada masa Natal seperti sekarang ini, sukacita yang luar biasa tentunya, kita mengingat bahwa Yesus yang adalah raja di atas segala raja itu, yang berada duduk di tahta yang maha tinggi di sorga, dia turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kita bersukacita merayakannya. Kita sangat senang merayakannya sekarang ini. Hati saya sangat bersukacita merayakan Natal pada tahun ini, sekalipun di masa pandemi. Karena apa? Memang begitulah sikap menyambut Tuhan Yesus raja di atas segala raja. Siapa kita? Kita adalah orang berdosa yang harusnya layak dimurkai, tetapi dia datang untuk menyelamatkan kita. Maka seharusnya sikap kita adalah menyambut dia dengan penghormatan, menyambut dia dengan sukacita yang besar. Mereka dikatakan di sini sangat bersukacita dan kemudian mereka sujud memberikan penghormatan yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi kepada Tuhan Yesus raja di atas segala raja. Mereka sujud menyembah Tuhan Yesus. Bagaimana sikap Bapak Ibu di masa Natal ini? Apakah kita memiliki sikap seperti ini? Yaitu memberikan penghormatan kepada Tuhan Yesus. Mari kita evaluasi hati kita masing-masing. Kemudian sikap ketiga yaitu menyambut Yesus raja di atas segala raja, yaitu dengan pujian. Kita mau melihat dari Lukas. Kembali kita ke Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Ya.
ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para gembala waktu itu sedang menjaga ternak mereka, peliharaan mereka, dan kemudian diberitahukan oleh malaikat Tuhan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan kemudian diberitahukan tandanya, engkau akan menemukan dia terbaring di palungan, dibungkus dengan lampin. Nah, itu tanda-tanda yang diberitahukan oleh malaikat kepada para gembala. Dan kemudian mereka pergi dengan cepat-cepat dan akhirnya bertemu Yesus yang lahir itu. Dia adalah raja di atas segala raja. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka memberitahukan seperti yang dikatakan oleh para malaikat itu, dan semua orang waktu itu sangat kagum, termasuk Maria dan Yusuf. Diteguhkan hati mereka bahwa anak itu benar bukan anak yang biasa-biasa, tetapi anak itu adalah anak yang sangat luar biasa. Dan kemudian ketika mereka melihat anak itu, saya yakin para gembala ini bersuka cita. Ayat 20 ini dikatakan, sambil memuji dan memuliakan Allah. Mereka memuji dan memuliakan Allah akan kehadiran Yesus sebagai raja di atas segala raja. Mereka memuji Allah. Tidak ada yang sebaik Allah. Betapa mulianya hati Allah. Bapak Ibu, ketika kita merenungkan Yesus yang adalah Allah itu mau menjadi manusia, bahkan waktu itu terbaring di palungan. Kalau kita posisikan hidup kita sebagai gembala, pasti kagum. Dia adalah raja di atas segala raja. Saya membayangkan ketika malaikat-malaikat memuji Allah pada saat kelahiran Yesus itu, dan gembala-gembala menyaksikan itu. Kemudian pada faktanya, ketika mereka datang menemukan bayi itu hanya seperti seorang bayi. Dan kemudian mereka pasti merasa kagum pada Tuhan. Kok Allah bisa mau menjadi manusia yang kelihatannya seperti menjadi hina? Itu mendatangkan pujian di dalam hati para gembala-gembala waktu itu. Bukankah ini juga mendatangkan pujian di dalam hati kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Harusnya kita melompat memuji Tuhan pada saat masa Natal ini. Bersukacita, memuliakan Allah. Kita makin memberi hidup kita kepada Tuhan. Karena ini sangat luar biasa. Tuhan Allah mau berjuang untuk menyelamatkan hidup kita. Pujian bagi Dia. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian selanjutnya kita akan melihat sikap yang keempat menyambut Tuhan Yesus, Raja segala raja itu. Yaitu dari Lukas pasal yang pertama ayatnya yang ke-38. Dikatakan di sini, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sikap yang keempat menyambut Yesus pada masa Natal adalah menyambut Yesus dengan penyerahan diri. Maria mengatakan kepada malaikat yang memberitahukan bahwa dia akan mengandung, sekalipun dia masa itu masa gadis, masih perawan, tidak pernah
melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki. Tetapi ada firman Tuhan yang luar biasa mengatakan bahwa dia akan mengandung. Mengandungnya bukan dari Yusuf, tapi mengandung dari kuasa Allah, dari Roh Kudus. Kalau dia memberitahukan hal itu kepada orang lain, maka orang lain pasti mengatakan kamu ngada-ngada. Padahal pasti kamu sudah tidur sama laki-laki. Tantangan yang dihadapi oleh Maria adalah hukuman rajam. Di pikirannya bagaimana batu-batu akan datang melontari hidupnya dan dia akan mati. Tetapi karena ini adalah firman dari Tuhan, maka dia menyambutnya dengan mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya menurut perkataan firman Tuhan. Dan dia menyerahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana Maria menyambut Yesus, Raja di atas segala raja itu, yaitu dengan cara memberikan dirinya, menyerahkan dirinya untuk dipakai Allah sebagai alatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Bapak Ibu ketika menyambut Natal sekarang ini, kita semakin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya melihat betapa dahsyatnya kasih-Mu, betapa dahsyatnya pengorbananmu untuk menyelamatkan saya. Saya mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Jadilah padaku menurut apa yang Tuhan inginkan, menurut apa yang Tuhan firmankan, menurut apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan tunggu nanti. Serahkan hidup kita sekarang kepada Tuhan dan mari kita datang menyambut Dia. Yang pertama dengan pujian. Kemudian kita menyembah Dia dengan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan. Dan kemudian menyambut Dia dengan penyerahan diri secara totalitas. Jangan kita menjadi seperti Herodes yang merasa terancam. Yakinilah firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus datang untuk menggembalakan. Untuk menggembalakan kita. Untuk menyelamatkan kita. Tidak mungkin Dia membuat kita menjadi kacau balau. Tidak mungkin Tuhan membuat kita menjadi rugi. Tidak mungkin kehadiran Tuhan membuat kita menjadi tidak nyaman. Justru Dia datang untuk memberikan kenyamanan bagi kita. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Raja damai. Dikatakan di dalam Yesaya pasal yang 9. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 adalah dikatakan, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka tidak mungkin ada rancangan kecelakaan ketika Yesus kita sambut di dalam hidup kita. Dia akan menuntun kita pada kebenaran dan membawa hidup kita dari keberhasilan kepada keberhasilan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita berbeda dengan orang-orang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan saat ini Bapa. Kami bersyukur bahwa Engkau telah hadir ke dalam dunia ini menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Tuhan, kami mau menyambut Tuhan Yesus dengan sikap yang baik, dengan penghormatan kepada Tuhan, dengan pujian dan juga dengan penyerahan diri secara totalitas. Pakailah hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir ibadah ini mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya untuk firman Tuhan pada hari ini yang boleh menguatkan kehidupan kita untuk kita terus menyambut Yesus di dalam kehidupan kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami itu senantiasa menyambut Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Kebaikan Tuhan ajaib. Engkau Allah yang memberi kepada kami kekuatan dalam menghadapi kehidupan ini. Dan terlebih lagi, kalau kami boleh menyambut Tuhan, karena Tuhan mau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami semua, ya Tuhan. Kami percaya Natal senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kuasa Tuhan terus bekerja dalam hidup kami dan beri kepada kami kekuatan yang baru di dalam menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur kepada Tuhan
untuk anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami terus menyambut Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang akan bertahta dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang akan memberi kepada kami kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Dan kuasa Tuhan yang boleh sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk minggu yang terakhir di tahun 2020 ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu beri terus pada kami hati yang bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Dan kami percaya kalau kami semua ada dalam keadaan yang baik, yang sehat, diberkati Tuhan. Ini semua karena anugerah Allah yang tak terkira dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah persoalan yang sedang kami hadapi, di tengah masalah yang sedang kami gumuli, kami percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini dan kami percaya kuasa Tuhan nyata atas hidup kami. Kami sebentar berpisah satu dengan yang lainnya. Kami percaya Tuhan juga boleh memberkati kami kemanapun kami pergi. Apapun yang kami kerjakan, semuanya boleh berkenan kepada Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan semuanya juga ada dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan juga pertolongan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.